Salam dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Secara khusus buat anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11, siswa-siswi SMA 3 Pekanbaru dimanapun kita berada. Pada siang yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit siraman rohani bagi kita. Saya akan bercerita mengenai kisah seorang petani miskin. Saudara-saudara saya yang terkasih, pada zaman dahulu hiduplah seorang petani miskin bersama seorang anaknya. Petani miskin ini memiliki seekor kuda yang cukup gagah. Kuda si petani miskin ini cukup terkenal di tempat desa mereka tinggal. Pada suatu hari datanglah seorang saudagar kaya raya hendak menawar kuda si petani tersebut. Singkat cerita, si petani miskin itu menolak tawaran dari si saudagar kaya itu. Keesokan harinya, tiba-tiba kuda si petani miskin itu hilang dari kandangnya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman si petani itu datang menghampirinya. Mereka mengatakan, "Sungguh sial nasibmu. Coba seandainya kemarin kuda itu engkau jual kepada saudagar kaya itu, mungkin engkau sudah menjadi orang paling kaya di kampung ini." Mendengar ucapan tersebut, si petani itu hanya diam saja. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba kuda si petani itu kembali ke kandangnya dengan membawa 5 ekor kuda liar lainnya. Mengetahui hal tersebut, teman-teman si petani itu kembali datang menghampirinya. Mereka mengatakan, "Sungguh beruntung nasibmu. Ternyata kepergian kudamu itu membawa keuntungan bagimu." Mendengar ucapan itu, si petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak sematawayang si petani miskin itu mencoba melatih kuda-kuda liar tersebut. Hingga tiba-tiba anak si petani itu terjatuh dari tunggangannya. Hal itu mengakibatkan kakinya menjadi patah. Mengetahui hal tersebut, kembali teman-teman si petani miskin itu datang menghampirinya. Mereka mengatakan, "Sungguh sial nasibmu. Ternyata kudamu itu membawa kesialan bagimu. Lihatlah anakmu sekarang sedang sakit dan kakinya pun sudah patah." Mendengar ucapan itu, si petani itu hanya diam saja. Beberapa bulan kemudian, pimpinan di kampung tempat si petani itu tinggal memberikan pengumuman. Isi pengumuman itu adalah bahwa seluruh anak muda yang ada di kampung itu yang sehat jasmaninya diwajibkan untuk mengikuti pertempuran menghadapi musuh mereka. Mengetahui hal tersebut, kembali teman-teman si petani miskin itu menjumpai petani tersebut. Salah seorang dari mereka dengan menangis terseduh-seduh mengatakan,
Sungguh beruntung nasibmu di saat anak-anak kami pergi ke medan pertempuran. Pada saat yang bersamaan anakmu bisa beristirahat di rumah, mendengar ucapan temannya tersebut. Si petani itu pun menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa hidup itu adalah proses. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah bagi hambanya. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan yang instan bagi hambanya. Tetapi ketahuilah satu yang pasti, bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik kepada hambanya yang percaya kepadanya." Saudara-saudara saya yang terkasih, khususnya anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11, dari cerita petani miskin tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita diajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita diajar untuk selalu bisa mensyukurinya. Mungkin dari pola pikir kita itu sesuatu hal yang sangat susah. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang susah dalam hal mengucap syukur. Kesimpulan kedua yang bisa kita ambil adalah setiap manusia, apakah itu presiden, pejabat, menteri, gubernur, orang biasa, saya, Anda, dan kita semua pasti pernah mengalami yang namanya suka dan cita. Manusia cenderung melupakan Tuhannya tatkala dia berada dalam posisi bahagia. Tetapi ketika posisi itu berubah, di mana si manusia ketika menghadapi masalah, maka dia akan mengingat Tuhannya. Dan yang cukup miris, ketika manusia itu diperhadapkan dengan masalah, sangat cenderung manusia itu menyalahkan Tuhannya. Ada orang yang mengatakan seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Ada yang mengatakan Tuhan sudah meninggalkan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana tertulis di dalam salah satu Dasatita, di situ dengan jelas dikatakan bahwa jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sedangkan nama Tuhan saja kita tidak boleh sembarangan untuk menyebutnya. Apalagi kita jangan sampai dengan gampangnya secara sadar menyalahkan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita.
Demikian juga rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Kita tidak tahu di balik kesusahan yang kita hadapi bisa saja tersembunyi sesuatu yang indah di balik masalah tersebut. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana indah kepada orang yang mengandalkan Dia? Maka oleh karena itu, kesimpulan ketiga yang bisa kita ambil dari cerita petani miskin tersebut, kita harus bisa dan harus terbiasa mengandalkan Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi. Di samping itu, kita jangan terlalu gampang menyalahkan Tuhan hanya karena masalah yang kita hadapi. Mungkin, dan saya percaya di antara kita semua pasti pernah mendengar cerita Ayub. Bagaimana Ayub di dalam hidupnya itu pada suatu masa pernah menghadapi suatu masalah yang sangat getir. Dia menghadapi suatu masalah yang benar-benar sangat menekan dia. Tetapi dari ceritanya tersebut kita bisa mengetahui Ayub tidak pernah sedikit pun menyalahkan Tuhan karena keadaan atau masalah yang dihadapi. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil hikmah bahwa sebesar apapun masalah Anda, kita diajar untuk selalu bisa mengandalkan Tuhan. Kita serahkan semua masalah itu kepada Tuhan. Jangan Anda mengandalkan diri Anda ketika Anda diperhadapkan dengan suatu masalah. Karena manusia itu pasti memiliki keterbatasan. Memang benar kita tidak bisa menyelami bagaimana rencana Tuhan di dalam hidup kita, tetapi sebagai orang yang beriman, kita sudah diberitahu bahwa segala rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Pada saat ini kita hidup dalam suasana COVID-19. Banyak orang yang mengeluh karena keadaan ini. Ada orang yang menyalahkan situasi, bahkan tidak banyak. Maksud saya bahkan banyak orang yang juga menyalahkan yang di atas hanya karena masalah COVID-19 saat ini. Dia menyalahkan Tuhan karena mungkin usahanya bangkrut karena situasi ini. Ada juga yang mungkin keluarganya menjadi berantakan karena suasana COVID ini. Atau mungkin ada juga di antara Anda yang putus dengan pacarnya karena situasi COVID-19 ini. Kita diajarkan bahwa seperti apapun masalah yang kita hadapi, sebagai orang yang beriman, mari kita andalkan Tuhan untuk berjalan di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil dari cerita petani miskin itu adalah
kita diajar jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ketika ada di antara Anda meraih kesuksesan, Anda dengan gampangnya mengatakan nasibmu sangat baik. Di satu sisi ketika Anda melihat ada teman Anda yang mengalami kesusahan, Anda mengatakan nasibmu jelek. Ketahuilah saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, kita sebagai orang yang beriman, Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Terakhir, saya menghimbau kepada kita, karena kita masih dalam suasana COVID-19, ingat 3M, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semoga cerita saya hari ini memberikan pencerahan, memberikan makna, memberikan pesan yang baik bagi kita yang mendengarkannya. Mohon maaf bila ada kata-kata dalam penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya doakan bagi kita semua yang mendengarkan cerita saya ini diberkati oleh Tuhan. Semoga hidup kita jauh lebih baik. Sekali lagi, sesusah apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Salam dan selamat siang.